Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Maulidiyah dari kelompok terakhir. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai evaluasi keuangan serta pelaporan evaluasi. Jadi, sebelumnya evaluasi di sini sangatlah penting bagi lembaga pendidikan karena evaluasi di sini merupakan tolak ukur untuk melihat apakah sebuah proses dalam lembaga pendidikan itu sudah berhasil, sudah sampai mana, dan apakah sudah memenuhi target sebelumnya. Jadi evaluasi keuangan ini merupakan sebuah penilaian terhadap keuangan yang ada di lembaga pendidikan sekolah. Karena melewati evaluasi ini kita bisa mengerti sejauh mana pihak-pihak keuangan mampu melaksanakan segala tugas sehingga mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa tujuan diadakannya evaluasi keuangan ini. Yang pertama adalah likuiditas. Apa sih yang dimaksud likuiditas ini? Likuiditas ini merupakan kemampuan pihak keuangan dalam mengelola keuangannya. Kita contohkan saja seperti kemampuan dalam lembaga pendidikan bagian keuangan untuk membayar hutang-hutang yang telah ditagih saat jatuh tempo. Yang kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas di sini adalah jadi perusahaan atau lembaga pendidikan mampu memenuhi kewajiban saat terjadinya likuiditas. Itu merupakan pengertian atau sekilas penjelasan mengenai solvabilitas. Kemudian tujuan yang ketiga adalah rentabilitas. Rentabilitas di sini adalah kemampuan pihak pendidikan atau lembaga ataupun perusahaan dapat menghasilkan laba dalam berkepanjangan. Jadi segala keuangan itu dikelola untuk menghasilkan laba. Jadi hasil dari rentabilitas itu ada. Dan yang terakhir adalah stabilitas. Stabilitas di sini adalah bagaimana pihak-pihak keuangan mampu mengelola keuangannya agar stabil, baik melalui penerimaan atau pengeluaran uang yang akan dia keluarkan saat mengelola pendidikan. Mungkin itu mengenai tujuan adanya evaluasi keuangan ini. Kemudian materi yang terakhir mengenai laporan evaluasi. Jadi laporan di sini merupakan sebuah catatan yang dilaporkan kepada pihak-pihak tertentu mengenai hasil akhir dari sebuah evaluasi. Jadi bagaimana sih proses dalam pelaporan? Yang pertama adalah identifikasi tujuan pelaporan. Jadi kita mengidentifikasi apa sih tujuan dari pelaporan yang akan kita laporkan kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian yang kedua adalah menentukan isu-isu yang akan dilaporkan. Jadi setelah kita mengidentifikasi tujuan, kemudian kita menentukan apa saja hal-hal yang akan kita laporkan kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sifat laporan. Sifat di sini ditentukan bertujuan agar mengetahui format apa yang akan nantinya kita berikan kepada pihak penerima laporan supaya sesuai dengan sifat laporan kita. Jika laporannya bersifat berulang, maka format pelaporannya standar. Namun jika pelaporan tersebut bersifat khusus, maka diperlukan teknik-teknik tertentu dalam penyampaian isu-isu khusus yang terkait dengan laporan evaluasi tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan serta kurang bisa dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.